Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari dengarkanlah, hai kalian yang takwa. Aku hendak mewartakan yang dikerjakan Allah bagiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama hari ini, Nabi Zefanya mengajak umat Israel untuk bersukaria, memuji kebesaran Tuhan yang telah membebaskan bangsa mereka dari musuh-musuhnya. Tuhan ada bersama dan menyertai perjuangan mereka, bagaikan seorang pahlawan yang memberi kemenangan. Sementara bacaan Injil hari ini, penulis Lukas mewartakan Bunda Maria yang membagikan warta sukacita yang telah diterimanya dari Tuhan melalui malaikat Gabriel. Elisabet menyambut dengan sukacita. Perjumpaan itu membawa Maria memuji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang telah dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya. Kunjungan Maria kepada Elisabet, saudaranya, rupanya merupakan suatu peristiwa penting dalam gereja. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa gembira dalam rangkaian doa Rosario. Juga dirayakan dalam sebuah pesta peringatan. Kunjungan ini bukan merupakan sekedar kunjungan antar saudara, melainkan sebuah peristiwa iman yang mendatangkan rahmat. Terbukti ketika salam Maria sampai kepada Elisabet, maka anak dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Anak itu tidak lain adalah Yohanes yang kelak mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Setelah menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka Maria bergegas mengunjungi Elisabet, saudaranya. Jika kita mengingat, maka selain menerima kabar tentang kehamilannya, Maria juga mendengar tentang kehamilan Elisabet di masa tuanya. Maka Maria juga tahu bahwa karya keselamatan itu juga hadir dalam diri Elisabet, saudaranya. Kita menemukan bahwa 2 orang yang bersaudara ini memiliki kehidupan yang baik di hadapan Allah. Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Sebuah kunjungan dengan membawa rahmat dalam perjumpaan itu. Bukan suatu pertemuan dengan pertentangan dan pertikaian. Juga bukan sebuah perjumpaan tanpa rasa. Maria membawa rahmat itu kepada Elisabet dan menyanyikan kidung pujiannya bagi Allah. Jika kita bisa melihat satu hal baik ini, maka kita pun boleh belajar untuk menjadi pembawa salam dan rahmat kepada sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga marilah kita berdoa.
Allah yang penuh rahmat dan belas kasih, Maria telah menyampaikan salam yang membuat Elisabet bersuka cita. Sukacita yang sama telah kami terima berkat kehadiran putramu dalam kehidupan kami. Semoga kami dapat saling membagi salam dan berkat satu sama lain. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.